Kali ini kita bakalan buat yang namanya canang sari. Alat-alatnya yang pertama, siapkan 4 batang janur. Kemudian semat dan pisau. Langkah pertama yaitu bersihkan bagian pinggir dari janur. Usahakan janur yang digunakan untuk membuat canang sari agak lebih lebar, supaya bentuk canang sari lebih menarik. Kemudian potong janur sesuai dengan keinginan kalian. Dan jangan lupa untuk menggunakan pisau yang lebih tajam. Itu berfungsi untuk mempermudah kita saat ingin memotong bagian janur. Kemudian potong bagian tengah janur. Canang sari memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut sebagai kanista atau inti dari upakara. Setelah itu, lipat bagian janur seperti ini. Runcingkan bagian ujung janur agar lebih mudah untuk memasukkannya. Nah, setelah itu, tambahkan hiasan pada bagian pinggir janur. Setelah itu, sobekkan bagian tengah janur. Fungsinya untuk mempercantik bagian canang sari. Setelah itu kita gunakan semat untuk menjaritnya. Usahakan menjarit agar rapat. Fungsinya adalah agar canang sari kelihatan lebih cantik. Saya belajar membuat canang sari sewaktu saya masih duduk di bangku SD dan diajari oleh ibu saya sendiri. Membuat canang sari merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh gadis Bali. Selain itu, dengan kita membuat canang sari, itu mampu melatih jari jemari kita. Canang sari tidak digunakan saat ada kematian di dalam masyarakat atau keluarga. Ada banyak jenis canang sari yang biasa digunakan untuk sembahyang. Salah satunya, canang sari yang saya buat ini. Bentuknya sangat sederhana. Di zaman sekarang ini, ketika orang-orang memerlukan canang sari, mereka lebih memilih untuk membeli dibandingkan dengan membuat sendiri. Padahal, tanpa kita sadari, dengan kita mampu membuat canang sari sendiri, itu termasuk melestarikan budaya Bali. Kemudian satukan bagian ujung janur.
pastikan jarak antara janur satu dan janur lainnya itu sama. Setelah itu kita lipat ke dalam. Komponen penting yang harus wajib diisi pada canang sari, yang pertama adalah ceper, porosan, bunga, irisan pandan, dan sesari. Setelah itu, rapikan bagian-bagian janur yang belum rapi. Kemudian siapkan untuk carang sarinya. Lipat janur sesuai dengan ukuran canang sari. Lakukan ulangi sampai 5 kali. Kemudian potong bagian luar dari janur. Tempat canang sari ada beberapa macam, seperti tamas, ceper, bahkan bokor. Namun kali ini, saya membuat ceper yang berbentuk persegi. Canang sari memakai alas berupa ceper, berbentuk segi empat, adalah simbol kekuatan Arda Chandra atau bulan. Di atas ceper ini diisikan beras, yang bermakna persembahan tersebut harus dilandasi oleh hati yang welas asih serta tulus kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Keempat sisi ceper melambangkan pembentuk angga sarira, yaitu Panca Mahabhuta, Panca Tanmantra, Panca Budindriya, dan Panca Karmendriya. Nah, kemudian siapkan janur yang sudah dipotong untuk menutupi lubang untuk tempat canang sarinya. Setiap orang memiliki potensi, ide, bahkan kreativitas tersendiri untuk membuat sesuatu. Kalau bukan kita yang memulai, lalu siapa lagi?
Kemudian pasang bagian ini. Ini berfungsi untuk menahan beras agar tidak jatuh. Bali merupakan pulau bermacam budaya. Orang luar saja mau belajar budaya Bali, bahkan lebih mahir dibandingkan diri kita sendiri sebagai penduduk asli Bali. Lalu mengapa kita harus malu untuk mengenalkan budaya kita kepada orang luar? Canang sari sudah siap. Nah, setelah itu, tambahkan porosan dan daun kayu. Kemudian, tambahkan beberapa bunga yang warna-warni agar terlihat lebih menarik. Dan untuk tempatnya ini bisa diisi dengan beras, kemudian tutupi dengan daun. Setelah itu, canang sari siap dipakai. Saya, Nikomang Devi Trijayanti, asal Sekolah SMK Negeri 1 Sawan. Ayo anak-anak muda, lestarikan budaya Bali dengan membuat canang sari sendiri.